Hai para Aris kesayanganku, apa kabar semuanya? Duh, maaf banget ya, aku baru muncul lagi setelah sekian lama nggak upload konten. Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Nah, kali ini aku balik lagi spesial buat ngebahas ramalan minggu ini. Dari tanggal 10 sampai 17 April 2025. Penasaran kan? Apa aja sih kejutan atau tantangan yang menanti kamu di minggu ini? Yuk, langsung aja kita intip. Oke, Sobat Aries, kita buka kartu pertama buat energi utama minggu ini, dan yang muncul adalah 3 pedang. Kalau dilihat gambarnya, langsung menusuk hati ya. Ada hati ketusuk 3 pedang gitu. Agak menusuk juga nih energinya kayaknya. Nah, yang aku tangkap di sini, energi utama minggu ini buat sebagian dari kalian kayaknya bakal berhubungan erat sama perasaan, terutama yang lagi nggak enak. Bisa jadi ada rasa sakit hati, kecewa, atau mungkin lagi patah hati nih. Kayak lagi nonton drama Korea yang sedih banget, air mata udah siap-siap mau keluar. Contohnya gini, mungkin ada masalah sama pasangan yang bikin hati tercabik-cabik kayak kena silet. Atau mungkin ada teman yang ngomongnya nyelekit banget sampai bikin CLF di dada. Bahkan bisa juga rasa kecewa sama diri sendiri karena gagal mencapai sesuatu. Pokoknya minggu ini tuh kayak lagi ujian buat hati. Ada potensi buat ngerasain emosi yang kurang mengenakan. Tapi jangan langsung down dulu ya. Kartu ini meskipun gambarnya ngeri, tapi dia juga ngingetin kita kalau rasa sakit itu bagian dari proses. Kayak lagi diobatin luka, awalnya perih, tapi lama-lama kan sembuh juga. Jadi, kalau minggu ini kamu ngerasa ketusuk, coba deh terima dulu perasaannya. Jangan dipendam. Siapa tahu setelah badai emosi ini lewat, hati kamu malah jadi lebih kuat dan kebal kayak baja. Ingat ya, Aries kan zodiak yang kuat dan penuh semangat. Jangan biarin 3 pedang ini bikin kamu lemes. Anggap aja ini lagi detox emosi, biar hati kamu bisa lebih plong dan siap buat energi-energi positif di minggu-minggu berikutnya. Semangat ya, kalau butuh pelukan virtual, aku kirim dari sini ya. Oke Sobat Aries, setelah drama 3 pedang tadi, sekarang kita lihat kartu kedua, yaitu 7 tongkat. Nah, di kartu ini kita lihat ada satu cowok lagi pegang tongkat, kayak lagi ngehadang 6 tongkat lain di depannya. Kayak lagi main benteng zaman SD gitu ya. Nah, yang aku tangkap di sini, kemungkinan beberapa dari kalian di minggu ini bakal ngerasain kayak lagi berdiri teguh mempertahankan apa yang udah kalian punya atau yakini. Kayaknya bakal ada aja serangan atau tantangan dari luar yang bikin kalian harus pasang kuda-kuda. Contohnya gini, mungkin di kantor ada ide atau proyek baru yang nggak sesuai sama visi kamu. Nah, kamu bakal maju buat mempertahankan ide kamu yang udah kamu yakini bagus. Atau mungkin dalam hubungan pertemanan atau keluarga ada perbedaan pendapat. Dan kamu bakal berjuang buat ngejelasin sudut pandang kamu. Ibaratnya, minggu ini tuh kayak lagi ujian buat seberapa kuat kamu bisa mempertahankan benteng kamu. 6 tongkat di depan itu bisa diartikan sebagai berbagai macam tantangan atau opini yang berbeda dari kamu. Dan 1 tongkat yang kamu pegang itu adalah keyakinan, prinsip, atau posisi kamu. Jadi, intinya, minggu ini kalian mungkin perlu sedikit ngeyel dalam artian positif, yaitu berani mempertahankan apa yang kalian anggap benar, tapi tetap dengan cara yang baik ya. Jangan kayak lagi tawuran. Ingat ya, Aries itu kan zodiak yang berani dan enggak gampang menyerah. Kartu 7 tongkat ini kayak ngasih semangat buat kalian, buat tetap berdiri tegak meskipun banyak tongkat lain yang nyerang. Asal kalian yakin sama apa yang kalian perjuangkan, dan caranya juga oke, pasti bisa kok menang dalam pertempuran ini. Semangat jaga benteng ya. Kita lanjut buka kartu berikutnya.
dan yang muncul adalah 8 koin. Wah, kalau dilihat kartunya, ada cowok lagi asik ngukir koin ya, kayak lagi bikin kerajinan gitu. Di depannya udah ada 6 koin yang rapi, satu lagi di tanah, dan jauh di sana kelihatan rumah-rumah. Kayaknya lagi fokus banget nih. Nah, yang aku tangkap di sini, kemungkinan besar minggu ini bakal jadi minggu yang produktif dan fokus buat kalian. Energi kartunya tuh kayak lagi bilang, "Hey Aries, saatnya nunduk dan serius ngerjain apa yang lagi kamu usahain nih." Kayaknya bakal ada banyak detail kecil yang perlu diperhatikan dan diselesaikan satu persatu. Contohnya, mungkin di kerjaan lagi banyak proyek yang deadline-nya deket. Nah, kartu ini ngasih semangat buat kalian buat teliti dan sabar nyelesain semuanya step by step. Jangan buru-buru pengen cepet kelar, tapi perhatiin kualitasnya juga. Kayak si pemuda yang lagi memahat koin itu, butuh ketelitian biar hasilnya bagus. Terus, koin-koin yang udah tersusun rapi itu bisa jadi gambaran hasil kerja keras kalian selama ini, yang udah mulai kelihatan hasilnya. Sementara, satu koin yang di tanah itu mungkin nunjukin masih ada satu hal kecil yang perlu diselesaikan atau diperbaiki biar semuanya pas. Dan rumah di kejauhan itu bisa jadi tujuan akhir atau hasil jangka panjang dari kerja keras kalian. Intinya, minggu ini tuh kayak lagi masa panen buat kalian yang udah rajin menanam sebelumnya. Tapi, tetap butuh ketekunan dan fokus buat memanennya satu persatu. Jangan malah udahan di tengah jalan ya. Anggap aja kalian lagi bikin koleksi koin yang berharga, butuh kesabaran biar semuanya terkumpul rapi. Semangat terus memahat masa depan, siapa tahu nanti koin kalian bisa buat beli rumah impian. Waduh, Sobat Aries. Kartu berikutnya agak gelap nih auranya. Yang muncul adalah 9 pedang. Kalau dilihat gambarnya, ada cowok lagi duduk di kasur kayak lagi sedih banget ya. Mukanya nunduk, terus di tembok belakangnya ada 9 pedang nancep dan temboknya gelap gitu. Tapi selimutnya kok malah gambar bunga-bunga ya? Kontras banget. Nah, yang aku tangkap di sini, kemungkinan beberapa dari kalian di minggu ini bakal ngerasain perasaan cemas, khawatir berlebihan, atau bahkan susah tidur karena banyak pikiran. Kayak lagi nonton film horor di pikiran sendiri, padahal kenyataannya nggak seseram itu. 9 pedang di tembok itu bisa jadi gambaran pikiran-pikiran negatif yang menusuk-nusuk kepala. Mungkin kamu lagi punya masalah kecil, tapi di pikiranmu udah kayak mau kiamat aja. Atau kepikiran terus sama omongan orang lain padahal sebenarnya nggak terlalu penting. Bahkan, mungkin kamu jadi susah tidur karena overthinking, mikirin hal yang belum tentu terjadi. Ibaratnya, otak kamu lagi rame banget sama pikiran-pikiran yang bikin nggak tenang. Tapi, lihat deh selimutnya yang gambar bunga-bunga. Itu bisa jadi pertanda kalau di tengah kegelapan pikiran itu, sebenarnya masih ada harapan dan keindahan. Mungkin kamu lagi ngerasa sendiri dan terpuruk, tapi sebenarnya ada orang-orang di sekitar kamu yang peduli. Atau di tengah masalah yang berat, sebenarnya ada sisi positif atau pelajaran yang bisa diambil. Intinya, kalau minggu ini kamu ngerasa gelap kayak di kartu 9 pedang ini, coba deh selimutan sama hal-hal yang positif. Cari teman buat cerita, lakukan hal-hal yang kamu suka, atau ingat-ingat lagi hal-hal baik yang udah kamu alami. Jangan biarin pikiran negatif itu kayak 9 pedang di tembok. Ingat ya, Aries itu kuat. Jangan biarkan hantu pikiran nakutin kamu terus. Lawan balik. Akhirnya kita sampai di kartu terakhir. Dan yang muncul adalah kartu dunia. Wah, ini kartunya keren banget ya. Kayak lagi merayakan sesuatu yang besar gitu. Ada sosok di tengah lingkaran, dikelilingi kayak karangan bunga atau simbol-simbol elemen. Kayak lagi menang Miss Universe. Nah, kalau kartu dunia muncul di akhir ramalan, ini biasanya jadi pertanda yang super positif. Artinya, kemungkinan besar di akhir minggu ini, atau bahkan dalam waktu dekat, kalian para Aries bakal ngerasain rasa selesai, utuh, atau mencapai suatu keberhasilan yang udah lama kalian usahain.
kayak lagi maraton panjang, terus akhirnya nyampe garis finish, dan bisa angkat tangan bangga. Mungkin kalian udah lama banget ngerjain proyek di kantor. Nah, minggu ini bisa jadi proyek itu akhirnya selesai, dengan hasil yang memuaskan. Atau mungkin ada masalah pribadi yang udah bikin pusing, dan akhirnya nemu solusi yang bikin lega. Bahkan, bisa juga ini jadi pertanda kalian lagi ngerasa harmonis dan damai sama diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kayak lagi liburan di pantai yang tenang, semua beban pikiran hilang. Kartu ini juga bisa nunjukin adanya akhir dari suatu siklus dan awal dari yang baru. Jadi, kalau kemarin-kemarin ada hal yang bikin nggak enak, ini bisa jadi pertanda babak baru yang lebih baik udah di depan mata. Kayak abis hujan, terbitlah pelangi. Intinya, kalau kartu dunia muncul di akhir ramalan, ini kayak hadiah buat segala usaha dan emosi yang udah kalian lewatin di minggu ini. Ada potensi besar buat ngerasain kepuasan, keberhasilan, dan keharmonisan. Selamat ya, semoga minggu ini kalian bisa menggenggam dunia dengan segala potensi positifnya. Terus semangat dan jangan lupa bersyukur. Pesan buat kalian para Aries di minggu ini. Tetap semangat kayak biasanya, jaga hati biar gak ketusuk-tusuk, jangan ragu buat cari bantuan kalau lagi butuh, dan ingat kalau selalu ada harapan di ujung terowongan. Ambil hikmah dari setiap kejadian, dan percayalah kalau kalian itu zodiak yang kuat dan selalu punya jalan keluar. Semoga konten ramalan tarot kali ini bisa jadi bekal yang bermanfaat buat ngejalanin minggu ini ya. Jangan lupa dengerin kata hati kalian juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat konten ramalan Aries berikutnya. Dan sampai ketemu lagi.